Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama Bapak Jeffy Burhanuddin. Saya bertugas sebagai guru PAI, mengajar di bidang studi fikih, kemudian PTQ. Kemudian saya bertugas juga sebagai wakil bidang kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di SMP Islam Al-Muhajirin. Yang pertama, tentunya kamu sudah tahu SMP Islam Al-Muhajirin itu seperti apa dan di mana. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang profil SMP Islam Al-Muhajirin. SMP Islam Al-Muhajirin itu terletak di Desa Pedurenan, RT 3, RW 1, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berdiri sesuai dengan Undang-Undang negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Juga sekolah ini didirikan berdasarkan syariat Islam, di mana sekolah ini kegiatan-kegiatan ajaran Islam banyak ditekankan karena untuk menciptakan lulusan yang dapat bersaing di masyarakat, di lingkungan, juga memiliki moral berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, visi dan misi SMP Islam Al-Muhajirin. Sebelum kita bahas visi misinya, nah kita perkenalkan apa sih visi itu, apa sih misi itu, ya. Visi itu merupakan impian atau harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Artinya sekolah berharap lulusan dapat memiliki kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian misi sekolah itu merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan cita-cita sekolah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu visi SMP Islam Al-Muhajirin. Ya, sesuai yang tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu visi. Nah, visinya Al-Muhajirin itu yaitu terbentuknya warga sekolah yang berprestasi, berilmu dan berteknologi dengan dilandasi atau didasari iman, takwa dan akhlak mulia. Nah, di sini Al-Muhajirin tidak hanya berharap lulusannya itu mampu menjadi siswa atau siswi atau lulusan yang hanya memiliki ilmu saja, yang bisa menguasai teknologi saja, akan tetapi keilmuan yang dimiliki harus dilandasi dengan iman dan takwa. Sebab tatkala seseorang berilmu tanpa dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas kemampuan, akan tetapi tidak menjadi karakter dalam diri. Bahkan efeknya nanti atau hasilnya nanti akhlak mulia itu tidak akan tercapai. Contohnya sudah banyak. Orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang mahir dalam berteknologi, namun ia tidak memiliki akhlak yang mulia dikarenakan kesemuanya itu tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan diikuti dengan ketakwaannya kepada Allah, sehingga terlihat seperti percuma. Oke, baik, kita lanjut. Yaitu misi SMP Islam Al-Muhajirin. Nah, misinya itu pertama membentuk warga sekolah yang cerdas dan inovatif. Tadi targetnya menjadi orang yang berilmu, ketika ilmu diolah itu akan menghasilkan kecerdasan. Nah, dari kecerdasan itu diharapkan siswa, siswi, dan lulusan mampu berpikir, mampu menciptakan sesuatu
yang sifatnya menginovasi, ya, yang sifatnya memberikan penciptaan yang baru atau hasil karya yang baru. Kemudian yang kedua, membentuk warga sekolah yang diterima masyarakat. Nah, ini yang terpenting. Kita menjadi orang yang berilmu, kita menjadi orang yang pandai, kita menjadi orang yang cerdas, kemudian memiliki inovasi-inovasi. Nah, inovasi tersebut bermanfaat untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmatinya, masyarakat dapat merasakannya. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah harapannya. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan disiplin, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Di Al-Muhajirin kegiatan pembelajaran Islam itu cukup banyak, ya. Sehingga kami berharap ketika kalian lulus, kalian sudah tertanam pendidikan-pendidikan ajaran Islam, walaupun kalian tidak merasakan pembelajaran di pesantren. Tapi di Al-Muhajirin sudah seperti santri yang belajar di pesantren karena banyak kegiatan-kegiatan Islami. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan tenaga kependidikan yang berkualitas. Nah, di sini kamu jangan khawatir bahwa guru-guru yang ada di Al-Muhajirin itu adalah para pendidik yang berkualitas. Semua sudah selesai menempuh pendidikan sebagai sarjana pendidikan S1, ditambah basic Bapak Ibu guru yang ada di Al-Muhajirin dominan banyak dari pesantren. Jadi walaupun pembelajarannya semisal IPA, tapi karakter dari pendidikan agama Islam tidak akan dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya memberikan pelayanan yang prima. Nah, di sini kegiatan pembelajaran, kegiatan yang lainnya pun akan diarahkan untuk menjadi kegiatan yang maksimal, sehingga hasil dari kegiatan itu bisa terasa bagi kamu khususnya para siswa atau siswi ketika kamu sudah tidak ada di Al-Muhajirin, ya, artinya berbekas, tidak hanya sebatas kamu mengikuti kegiatan kemudian setelah itu selesai. Nah, di Al-Muhajirin kurikulumnya apa sih? Nah, di Al-Muhajirin itu kurikulumnya itu sesuai dengan anjuran pemerintah atau berpedoman pada kurikulum yang digagas oleh pemerintah berdasarkan kurikulum 2013 yang di bawah naungan Diknas atau Pendidikan Nasional. Nah, kemudian digabungkan dengan islamisasi kurikulum pendidikan nasional tersebut via atau melalui jaringan sekolah Islam terpadu, di mana kegiatan pembelajaran di bawah pendidikan nasional itu dilaksanakan berdasarkan ajaran atau syariat Islam yang di dalamnya banyak mempelajari tentang Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, khususnya kalian para siswa atau siswi SMP Islam Al-Muhajirin. Untuk selanjutnya, nah di sini saya akan sampaikan mata pelajaran. Di Al-Muhajirin itu mata pelajaran tidak berbeda dengan mata pelajaran yang ada di SMP lain. Sama, ya, tidak ada perbedaan. Ada pendidikan agama Islam, ada PKN, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Hanya ada tambahan, yaitu pendidikan agama, baca tulis Quran atau BTQ, kemudian ada fikih, ya. Kemudian kita ada pembiasaan kegiatan, semisal sholat duha, kemudian tadarus, kemudian hafalan juz amma. Nah, itu adalah bagian dari kegiatan pembelajaran yang ada di SMP Islam Al-Muhajirin. Untuk eskul itu ada bela diri, ada paskibra, ada marawis, ada marching band, kemudian ada tarian, ada gamelan, ada pramuka. Nah, ini semua kegiatan kita laksanakan selama 1 hari dalam 1 minggu, yaitu pada hari Sabtu. Namun, dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, kegiatan ini sementara
dibekukan. Karena ketika kegiatan ekstrakurikuler, seluruh siswa masuk dalam satu waktu, yaitu di hari Sabtu. Sedangkan kita dalam kondisi pandemi seperti ini tidak boleh terjadi kerumunan yang berlebih, ya, khawatir malah membahayakan. Nah, ini adalah waktu kegiatan pembelajaran yang ada di SMP Islam Al-Muhajirin, yaitu pada kondisi normalnya, ya, sehari-hari ketika normal, yaitu kita masuk hari Senin sampai Rabu, Senin dan Rabu itu dari jam 7.10. Semua setiap hari masuk kita jam 7.10. Itu untuk masuknya kegiatan belajar. Tapi kalian nanti wajib datang sebelum jam 7.10. Yaitu nanti ada kegiatan tadarus bersama atau sholat duha bersama. Biasanya itu di hari Jumat, sholat duha berjamaah. Kemudian untuk Senin dan Rabu itu masuknya jam 7.10, selesai pembelajaran jam 14.20 atau jam 2 lewat 20 menit. Ya. Kemudian untuk hari Selasa dan hari Kamis itu jam 7.10 sama masuknya ya, jam 7.10. Kemudian selesai pembelajaran kurang lebih jam 12 lewat 45 atau kurang lebih jam 1-an lah, ya. Kemudian untuk hari Jumat yaitu jam 7.10 masuk, selesai pembelajaran jam 11.25. Nah, untuk hari Sabtu mulai dari jam 7.10 sampai jam 9. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan ekstrakurikulernya. Ini adalah kegiatan atau waktu kegiatan pembelajaran di waktu normal, ya. Nah, di sini karena memang kita dalam kondisi pandemi, untuk kegiatan pembelajaran itu diringkas, ya, atau dipersempit waktunya. Yang kemarin ketika kita kegiatan pembelajaran di masa normal dari jam 7.10 masuknya, ini kita menjadi jam 8. Ya, kita masuk jam 8 dan selesai pembelajaran itu kurang lebih jam 10.40. Di sini ada rinciannya. Senin, Selasa itu jam 8 sampai jam 10.40. Hari Rabu jam 8 sampai jam 10.30. Hari Kamis masih sama, jam 8 sampai jam 10.30. Hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran yang kalian dapat laksanakan di Al-Muhajirin. Ingat ya, segala sesuatu harus punya harapan, harus punya cita-cita. Sebab hidup tanpa tujuan bagai berjalan tanpa melihat. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.